Peristiwa kelahiran Rasulullah SAW sangat lekat dengan peristiwa percobaan penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha. Tahun kelahiran Rasulullah dihubungkan dengan tahun gajah sekitar 570 Masehi, ketika Abraha, penguasa Yaman, berniat menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu direkam dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil, dan penamaan tahun gajah didasarkan pada pasukan bergajah yang dibawa Abraha al-Ashram untuk meratakan Ka'bah. Sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like juga, dan di-share ke teman-teman agar apa yang kita sebarkan bermanfaat untuk sesama. Dan juga kalau pengen request kisah-kisah Islami lainnya, bisa nyatakan atau tulis di kolom komentar. Kita lanjut ya. Ada beberapa alasan Abraha berniat demikian, karena ia membangun gereja megah di Sana'a yang diberi nama Al-Qolis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Mekah. Saat Abraha mengambil keputusan menyerang Mekah, dia tampil paling depan di atas seekor gajah besar. Suku-suku Quraisy yang ketika itu secara de facto dipimpin oleh kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib, tidak melakukan perlawanan. Abdul Muthalib dan pengikutnya bukan lawan seimbang untuk bala tentara Abraha. Muhammad Hussein Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad mencatat bahwa Abdul Muthalib bertemu dengan Abraha di perkemahan sang penguasa Yaman. Namun Abdul Muthalib justru hanya meminta 200 ekor untanya yang dirampas pasukan Abraha dalam perjalanan ke Mekah. Saat pasukan Abraha yang dipimpin Aswad bin Makfud sampai di Tihamah, mereka merampasi harta penduduk termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Melihat perampasan itu, beberapa pemuka Quraisy bertekad untuk berperang melawan tentara Abraha. Namun, mengetahui kekuatan tidak imbang, mereka mengurungkan niat untuk berperang. Ketika bertemu Abraha, Abdul Muthalib berkata, "Aku pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Ini membuat Abraha kecewa, karena ia menganggap pimpinan suku Quraisy tidak berniat melindungi Ka'bah. Abraha juga akhirnya menilai bahwa Ka'bah tidak sepenting yang ia kira, karena Abdul Muthalib sendiri lebih mementingkan unta-untanya. Namun, apa yang disampaikan Abdul Muthalib hanyalah sebagai pengecoh Abraha dan pasukannya, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah dan berperang melawan penduduk Mekah. Abraha pun melalui utusannya menekankan bahwa dirinya tidak ingin berperang, hanya menghancurkan Ka'bah. Selama tidak ada bentrok, maka tidak akan ada pertumpahan darah. Sementara itu, Abdul Muthalib tetap menasihati orang-orang Mekah untuk pergi ke lereng-lereng bukit menghindari pasukan Abraha, sembari mencari tempat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di kota esok hari. Lalu di tengah Mekah yang sunyi, ketika penghancuran Ka'bah tampak akan berjalan begitu mudah, rencana Abraha gagal total. Martin Lings dalam Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik menyebutkan, gajah yang ada di barisan terdepan diarahkan pemandunya, Unais, menuju Ka'bah. Namun ada Nufail, tawanan penunjuk jalan yang mempelajari aba-aba yang dipahami gajah itu. Ketika Unais memberi komando agar sang gajah bangun, Nufail melakukan hal sebaliknya, yaitu memintanya duduk berlutut. Pasukan Abraha melakukan segala cara agar gajah itu bangun, namun dengan memukul kepalanya dengan besi. Namun sang gajah tetap bergeming. Abraha dan pasukannya tak mungkin bergerak lebih jauh lagi. Abraha ingin mengambil alih kota Mekah dan Ka'bahnya sebagai pusat perekonomian dan peribadatan bangsa Arab. Ini sejalan dengan keinginan Kaisar Negus dari Ethiopia untuk menguasai seluruh tanah Arab, yang bersama-sama dengan Kaisar Bizantium menghadapi musuh dari timur, yaitu Persia. Beberapa bulan setelah penyerbuan tentara gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad.
Ia lahir pada malam menjelang dini hari, Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Saat itu ayah Muhammad Abdullah telah meninggal dunia. Nama sendiri Muhammad diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nama itu sedikit ganjil di kalangan orang-orang Quraisy. Karenanya mereka berkata kepada Abdul Muthalib, "Sungguh di luar kebiasaan, keluarga Tuan begitu besar, tetapi tak satu pun yang bernama demikian." Abdul Muthalib menjawab, "Saya mengerti, dia memang berbeda dari yang lain. Dengan nama ini, saya ingin agar seluruh dunia memujinya." Pada saat Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yasrib yang sekarang dinamai Madinah untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa yang terletak tidak jauh dari Yasrib dan dikuburkan di sana. Setelah ibunya meninggal, Muhammad dijaga oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, ia dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambing di sekitar Mekah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam atau ke Suriah, Libanon, dan Palestina. Adalah suatu kebiasaan di Mekah, anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita desa dengan maksud supaya ia bisa tumbuh dalam pergaulan masyarakat yang baik dan udara yang lebih bersih. Saat Muhammad lahir, ibu-ibu dari desa Sa'ad datang ke Mekah menghubungi keluarga yang ingin menyusui anaknya.